Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Kita lanjutin lagi materi tentang block state management. Sebelumnya kita sudah belajar multi block provider dan juga multi block listener ya. Jadi kalau kita punya listener yang lebih dari satu, kita bisa menggunakan di sini multi block listener. Ini buat ngelisten tema dan listen counternya. Jadi kalau dia ngelisten lebih dari 10, untuk ngelisten counternya dia akan muncul kayak gini. Dia ngelisten terus ya, kalau dia statusnya adalah di atas 10 maka dia akan muncul. Kalau kita ganti tema, kalau tema gelapnya aktif ya dia bakal muncul, tapi kalau enggak bisa kayak gitu ya. Ini adalah dua listen, kita ngelisten state yang counter sama kita ngelisten state temanya. Nah sekarang materi kali ini kita akan membahas tentang block selector. Ada widget namanya block selector. Nah itu kayak gimana kegunaannya? Mungkin kita dari awal aja biar teman-teman lebih paham nih. Kasusnya kita ganti. Yang pertama ini main.dart ya. Kita mulai dari awal lagi. Import material. Kita import materialnya, kemudian void main seperti ini. Kita run sebuah app, kita namain aja my app. Kemudian kita buat kelas stateless saja my app. Langsung return material app. Kayaknya kita butuh simple aja nih. Nah, si material app ini kita punya satu page aja, yaitu page home. Tapi sebelum kita pasang page home, kita akan buat, nggak apa-apa deh, home page dulu nih. Home page seperti ini. Nah, kita buat di satu kelas boleh atau dipisah juga boleh, terserah teman-teman. Kalau mau dipisah ya pisah di sini page gitu ya. Kemudian di sini kita pasang home.dart. Ini adalah page home-nya. Kita pasang stl aja, stateless. Ini adalah home page. Kemudian returnnya kita return scaffold. Kita kasih f bar kosong dengan judul ini adalah teks dulu ya, teks home misal kayak gitu. Nah dia kriwel biru nih, kita kasih konstan aja. Bodinya, nah untuk di bodinya kita akan buat simple. Kita buat center child data dulu ya, sebuah teks. Ini ada data itu misalnya nih. Oke, ini apa nih? Ini kita hapus aja, nggak kepake. Kemudian di sini homepage, jangan lupa diimport homepage-nya. Import page home dat. Kita save. Kita coba restart. Oke, udah ke restart belum? Nah, ini kayak gini. Nah, jadi idenya adalah kita akan buat suatu blok user. Misalnya gini. Jadi di sini ada nama atau enggak ini kita pasang kolom aja deh. Kita bungkus dia dengan kolom. Nanti ini ada nama usernya siapa di sini, dan juga ada umur user gitu misalnya. Jadi ada nama, umur. Nah mungkin kita pasang list view aja deh, biar kita bisa kasih padding. Add inset.all 20. Kita pasang konstan aja. Enternya kita hapus. Remove. Oke, jadi kayak gini. Nama, umur, nanti ada namanya, umurnya berapa tahun gitu. Jadi kita harus punya satu buah blok namanya blok user. Jadi kita bikin dulu di sini blok folder ya. Kita bikin bloknya nih user.dart ya, user block nih. Ya seperti biasa kita buat nama kelas, ini kita namain aja user block. Ekstensi qubit ya. Extend qubit. Enter aja. Jangan lupa diimport blok dartnya. Nah, kalau misalnya kita user ada dua state yaitu nama sama umur di satu blok, kita bisa manfaatin mapping ya. Bisa kita pakai mapping atau pakai sebuah model juga bisa. Tapi ini kali ini kita pakai mapping dulu aja. String dynamic. Ya, jadi di sini ada, nanti kita bikin konstruktornya dulu. Super. Nah, ini inisial datanya itu kita pasang sebuah mapping seperti ini. Nah, misalnya mapping cuma ada dua data, nama, name sama umur. Name-nya misalnya secara default adalah tidak ada nama atau enggak strip aja deh ya. Terus kemudian age-nya kita pasang 0 tahun dulu. Nah, bisa kayak gini nih ya. Namanya belum ada, kemudian di sini age-nya adalah 0 tahun. Atau nama nggak ada, kosongin aja kayak gini. Boleh ya. Ini secara inisial awal. Nah, untuk bloknya buat ganti nama,
itu kita bikin sebuah function change name, boleh kayak gini ya. Jadi kalau mau ganti nama kita kan perlu emit. Nah, di sini kita mengemit sebuah state-nya itu tipenya mapping. Jadi kita perlu nge-init seperti ini. Jadi kita ganti namanya dan juga kita ganti age-nya. Kita mau state kayak gini ya. Nah, buat namanya kalau kita ganti nama kita dapetin dari parameter aja di sini. String ini new name. Jadi nama yang baru kita masukin ke sini. Nah, kalau untuk age-nya itu kita pakai nama yang sudah ada aja. Jadi kita ambil dari state karena dia tipe mapping. Jadi kita ambil yang age-nya. Seperti ini. Nah, ini buat ganti nama. Nah, untuk ganti umur juga sama. Kita ganti di sini. Change age misalnya kayak gitu. Ini new age. Nah, kalau namanya kita ambil dari state ya. Harusnya ambil dari state, ini name. Nah, ini baru kita ambil new age. Seperti ini. Jadi ini ada dua buah function buat ganti nama dan ganti umur. Nah, seperti ini ya. Kita buat menggunakan mapping, datanya cuma ada dua nih, name sama age. Anggaplah bloknya seperti ini. Ini adalah user block kita. Nah, kemudian di bagian home ya di sini, dikarenakan kita material ini kita homepage-nya kita bungkus dulu ya dia dengan blok provider. Kita harus nge-provide dulu. Jadi kita pasang blok provider di sini. Nah, dia nge-create apa? Kontrol spasi. Dia akan nge-create user block. Seperti ini. Childnya baru si homepage. Nah, seperti ini ya. Di sini kita pasang konstan aja. Kemudian di sini juga kita pasang konstan. Dan selesai. Kita udah nge-provide si homepage-nya dengan user block. Jadi nanti di dalam homepage itu sudah ada nih context.read ya. .read. Nah, read-nya kita import dulu bloknya ya. Oke, import blok Flutter block. Nah, yang ini. Kita import dulu nih. Jadi read nama kita mau ngebaca siapa? Kita mau ngebaca si user block. Nah, kita tipenya adalah user block. Kita namain aja user user B aja nggak apa-apa, user block atau terserah teman-teman, user block kayak gini juga boleh. Nah, kalau misalnya udah berarti kita coba running dulu deh. Ini kenapa nih keluar nih? Kita tungguin dia sampai selesai nih. Nah, ini udah muncul. Berarti namanya dari mana? Nah, sebelum nama sama umur, kita akan buat sebuah jarak dulu di sini, misalnya 20. Kita akan buat text field ya, buat ganti-ganti nama di sini ya. Jadi di sini kita pasang dekorasi dulu, kita pasang input decoration. Ini kita pasang bordernya. Border outline input border. Outline input border. Nah, seperti ini. Oke, ini kita coba save. Nah, ini jadi kayak gini nih. Nanti kita ganti namanya di sini. Kalau kita ganti namanya di sini langsung keganti nih. Nama dia. Nah, itu buat ganti namanya. Nah, buat ganti umur, kita mungkin di sini kasih size box lagi. Kita akan pasang plus minus aja ya, increment decrement buat umurnya. Misalnya kita pasang children. Ini icon button. Nanti dulu on press-nya. Untuk iconnya ini icon titik remove. Nah, kemudian yang satu lagi icon titik add. Kayak gini nih. Remove dan add. Kita save. Kita coba restart. Mana dia? Oke, nah seperti ini ya. Icon add sama remove. Jadi kita plus ini nanti umurnya akan bertambah. Nah, biasanya kalau buat ngebuild suatu blok yang bisa berubah-berubah state-nya, maka si teks ini kita bungkus dia dengan blok builder ya, seperti ini. Subjeknya ini user block, state-nya itu adalah sebuah mapping ya. Mapping string dynamic.
karena user block ini qubitnya mapping. Nah, kita punya state nih. Ini kita cek dulu bloknya dari mana. Bloknya dari sini nih, user block. Kita ambil dari sini. Kita copy, kita pasang di sini. Nah, state-nya baru di sini. Namanya nama siapa nih? State kita ambil yang name. Nah, seperti ini ya. Ini buat namanya. Nah, untuk buat umur ini kita ganti umur. Ini age ya. Nah, ini kita pasang konstan biar kriwel-kriwel birunya hilang. Konstan juga nih. Kita ganti icon jadi konstan juga. Kita save. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi nama sama umur itu udah menggunakan state inisial dari yang sini nih. Inisialnya adalah 0 sama umurnya adalah 0 tahun gitu ya. Di sini umur 0 tahun, misalnya kayak gini. Umur 0 tahun. Nah, idenya adalah ketika kita tambahin umurnya itu bakal naik nih. 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti kita tinggal tambahin aja user block titik ganti umur. Nah, ganti umur dari kita ambil dari state-nya aja. User block titik state-nya age ya, karena dia mapping. Kita akan -1 ya, ini buat remove. Kalau mau nambahin kita tambahin 1. Nah, kita coba save. Kita coba restart. Apakah umurnya berubah? Mana dia? Kita coba buka. Oh, tipenya string. Sorry, ini state age. Ganti umur. Nah, ini tipenya integer nih. Sorry, salah ya. Ganti, kita coba restart. Kita buka terminalnya. Di sini 0 tahun, kita tambahin 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Ini bisa nih. Udah keganti buat umur. Nah, buat ganti nama, mungkin di sini kita ganti nama nih di sini ya. Ganti nama berarti kita butuh controllernya ya. Jadi di sini atau nggak perlu controller, kita pasang di bagian ini aja. Jadi setiap ada perubahan value di sini namanya akan berubah. Kontrol spasi. Nah, di sini kita baru ambil dari user block titik ganti nama. Ambil value-nya. Seperti ini. Nah, bisa nih ya. Oke. String konstan, nggak boleh konstan dia. Konstannya yang ini. Kita coba save. Kita coba restart. Oke, ini dari awal dulu. 0 dan namanya 0. Kalau kita nambahin umur bisa. Nambah ya, kita kurangin juga udah bisa. Kita ganti nama, misalnya di sini kita ketik Joni. Nah, ini udah bisa berubah nih. Jadi namanya udah keganti ya, atau kita ganti Kurnia. Nah, ini udah bisa nih. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan di sini adalah kita menggunakan block builder. Jadi, kalau misalnya kita hanya mengganti umur, harusnya si nama ini nggak perlu di-build ya. Block builder ini kita nggak perlu karena di sini cuman menggunakan nama aja yang mau diganti. Sedangkan kalau penggunaan block builder dia akan di rebuild ulang. Contoh, kita print. Kita print di sini. Ini teks nama itu akan di rebuild. Atau enggak di build aja deh. Di build nih. Teks nama di build, kita copy, ini kita coba print juga nih. Teks umur ini akan di-build juga. Kalau ini kita save, coba kita restart. Kemudian kita coba buka. Oke, mana coba kita restart. Di sini. Nah, ini secara default awal-awal teks nama di-build, teks umur di-build. Sorry, restart 2 kali. Kita restart. Nah, udah nih. Jadi awal-awal kosong, nah umur juga kosong. Nah, kita clear dulu. Ketika kita ganti hanya umur ya, di sini kita ganti umur aja ya. Kita klik. Nah, dua-duanya keganti. Sebenarnya kita nggak perlu nge-rebuild si nama ini ya. Kenapa dia harus di-build? Padahal kita ganti cuman umurnya. Tuh, sekali kita ganti umur, namanya juga ikutan ke-build. Nah, ini kurang efisien. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan block selector. Jadi kita bisa nge-select bahwa yang akan di-build di sini hanya namanya aja.
Yang di sini kita akan ngebuild umurnya aja. Nah, itu adalah penggunaan block selector. Jadi block builder sama block selector itu mirip ya. Cuma bedanya kalau block selector kita bisa nge-select apa yang harus kita build gitu. Tapi kalau block builder dia seluruhnya akan di-build pada block ini state-nya. Jadi caranya gimana? Ini kita tutup dulu. Kita bisa memanfaatkan block selector namanya. Block selector. Nah, block selector dia butuh dua data. Di sini ada selektornya sama buildernya. Nah, untuk buildernya kita kontrol spasi aja. Nah, di sini kita akan mereturn yang sama. Misalnya di sini kita copy ya. Sama, ini buildernya sama. Ini buat return nama dulu. Kemudian untuk selektornya, nah ini kita kontrol spasi. Nah, ini ada state-nya. Jadi ini state ini adalah berupa objek. Nah, maka dari itu kita harus di sini kalau kita hover, dia butuh 3 buah data. Ya, di sini ada objeknya, ada 3 nih. Ada 1, 2, dan 3. Kalau misalnya menggunakan block builder, itu butuhnya 2 aja di sini. Block builder butuh 2, yaitu nama bloknya sama data state-nya. Cuma 2. Tapi kalau di block selector itu ada 3. Di sini nama bloknya ya, jadi ini kayak gini. Kita ganti. Di sini nama bloknya. Kemudian state-nya adalah mapping string dynamic sama ya. Tapi kita butuh satu lagi tipe data state dari yang kita mau build. Kita nge-build nama nih. Nama itu adalah tipenya di sini adalah string. Ya, di sini adalah nama itu tipenya string. Maka dari itu state yang ketiga itu adalah bertipe string. Nah, jadi di state ini nanti kita akan nge-select namanya aja. Jadi di sini di state ini tipenya adalah string, maka kita nggak usah kayak gini. Jadi di sini udah langsung namanya. Kita akan nge-select nama. Jadi state name-nya kita select di sini. Ya. Kemudian di sini kita langsung pasang state-nya aja. Nah, ini udah langsung otomatis bahwa kita akan nge-select namanya aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau block builder dia akan di-build semua ya. Kita tutup dulu. Nah, kalau untuk yang ini kita tambahin lagi, kita duplikat aja. Yang sekarang kita pasang age. Nah, ini buat umur. Tapi tipenya adalah integer. Oke, kita coba save. Kita coba restart. Oke, di restart dari 0 lagi. Ini pertama-tama nama, umur di build. Kita coba clear. Kita akan ganti umurnya aja. Kita tambahin. Nah, jadi cuma teks umur yang di build. Teks namanya enggak. Jadi kita bisa memanfaatkan block selector ini biar lebih efisien. Kita mau nge-build yang bagian mana, state yang bagian mana. Oh, ternyata kita mau nge-build cuman umurnya aja. Maka block selector ini nggak bakalan dijalankan, tidak akan di-build. Kita tambahin lagi, ini akan nge-build umur. Tambahin lagi, tambahin lagi, tambahin lagi. Ini akan di-build umurnya doang. Tapi kalau kita ganti nama di sini, kita coba clear, kita ganti nama di sini J. Nah, nama itu akan di-build nih. Nah, buat yang umur itu nggak bakalan di-build. Nah, itu adalah materi tentang block selector kayak gitu ya. Misalnya di sini Johnny. Ya, ada 4 kali nge-build karena dia menggunakan on change. Ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini materi tentang block selector. Dia mirip konsepnya dengan block builder. Bedanya adalah dia bisa nge-select state mana yang akan di-rebuild gitu ya. Jadi dia bisa memantau hanya di bagian set state tertentu. Oke, itu adalah materi tentang block selector. Kita next ke materi selanjutnya.